Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai materi kebudayaan Indonesia. Boleh slide selanjutnya? Perkenalkan anggotanya yang terdiri dari Siti Leidia dengan NIM 2330811001. Selanjutnya ada Siti Nur Afriliani Anissa dengan NIM 2330811002. Selanjutnya ada Irsyad Aminullah dengan NIM 2330811008. Selanjutnya ada Uswa Solihati dengan NIM 2330811009. Selanjutnya ada Marisa Rahma dengan NIM 2330811019. Selanjutnya ada Ripdi Sazwan dengan NIM 2330811033. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Ledia. Dipersilahkan. Terima kasih Anissa. Pengertian kebudayaan secara etimologi, kata kultur atau budaya berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang berarti mengelola atau mengerjakan. Kata kultur dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia dan berarti kebudayaan. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengertian menurut para ahli, menurut Taylor, kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, ada kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok lain, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat berubah sepanjang waktu. Budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Yang terakhir, walaupun kebudayaan setiap daerah berbeda, budaya memiliki unsur yang saling berkaitan. Oke, baik, terima kasih kepada Leidia. Selanjutnya materi yang akan dipresentasikan oleh Irsyad, dipersilahkan. Selanjutnya ada fungsi kebudayaan. Pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Kemudian, kebudayaan juga dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Dan kebudayaan juga dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Kebudayaan juga berfungsi sebagai pembatas. Artinya kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan sistem religi kebudayaan yang pertama adalah sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi ini menyangkut dan berkaitan dengan keyakinan seorang individu
Unsur kebudayaan, sistem religi dianggap sebagai salah satu unsur kebudayaan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem religi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia serta penciptanya. Kebudayaan dapat hadir di masyarakat karena adanya unsur sistem religi atau kepercayaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Selanjutnya, unsur kebudayaan sistem. Sistem bahasa sebagai unsur yang dapat dilihat melalui pengetahuan bahasa yang digunakan oleh setiap kelompok masyarakat berbeda-beda dan memiliki variasi serta keunikannya sendiri. Menurut Kunjaraningrat, sistem bahasa merupakan perlambangan dari manusia yang digunakan untuk komunikasi secara lisan serta tertulis. Yang ketiga, unsur kebudayaan sistem pengetahuan. Kebudayaan dapat muncul karena adanya ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai gagasan maupun ide dari setiap pencetus kebudayaan tersebut. Sistem pengetahuan dalam kebudayaan secara universal juga berkaitan dengan sistem peralatan hidup serta teknologi. Hal ini dikarenakan sistem pengetahuan memiliki sifat yang abstrak dan berwujud dalam ide setiap manusia. Yang keempat, unsur kebudayaan sistem ekonomi. Unsur ekonomi dapat membentuk kebudayaan melalui sistem ekonomi. Masyarakat menjadi gotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian serta sistem ekonomi juga fokus kajian yang penting dalam etnografi. Yang kelima, unsur kebudayaan sistem kesenian. Kebudayaan serta unsur kesenian memang saling terkait satu sama lain. Kesenian yang dibuat oleh masyarakat dapat membentuk suatu kebudayaan di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya seperti seni tari yang memiliki makna khusus dan hanya ditarikan dalam ritual maupun upacara tertentu saja. Yang keenam, unsur kebudayaan sistem teknologi. Unsur teknologi dapat berperan dalam pembentukan suatu budaya di daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat pula melalui usaha antropolog untuk memahami kebudayaan manusia melalui unsur teknologi yang dipakai oleh suatu kelompok masyarakat. Unsur teknologi yang dimaksud merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk serta kegunaannya yang sederhana. Unsur teknologi yang hadir dalam kebudayaan ini menyangkut fisik dari kebudayaan itu sendiri. Baik, Irsyad, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marisa, dipersilahkan. Yang ketujuh ada unsur kebudayaan, sistem kekerabatan, dan organisasi sosial. Kebudayaan terbentuk melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kunjaraningrat, setiap kehidupan dalam kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat serta aturan-aturan yang telah disetujui oleh negara oleh anggota masyarakat itu. Kesatuan sosial yang dekat serta dasar dari seorang individu adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti dari individu tersebut serta kerabat-kerabat lain. Yang kedelapan, ada unsur kebudayaan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan dalam unsur kebudayaan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa menjadi satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan ini pula menjadi salah satu unsur pewarisan budaya yang penting dalam struktur sosial. Sistem kemasyarakatan juga berperan untuk menghitung garis keturunan dari hubungan pernikahan serta hubungan dari seorang individu. Baik, terima kasih kepada Marisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai jenis-jenis kebudayaan yang berdasarkan sifatnya. Poin A, kebudayaan subjektif. Kebudayaan subjektif merupakan faktor nilai perasaan, idealisme yang apabila disimpulkan maka dapat disebut sebagai faktor batin yang ada pada kebudayaan tersebut. Contohnya,
seperti nilai-nilai, yaitu nilai kejujuran, kerja keras, dan lain-lain. Setelah itu ada juga contohnya seperti norma-norma, bahasa, bahkan kepercayaan dalam suatu agama dan pengetahuan. Selanjutnya ada poin B, kebudayaan objektif. Faktor lahirnya yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik, lembaga sosial, pengajaran, seni suara, seni rupa, seni sastra, hingga upacara yang menggunakan budi bahasa. Contohnya seperti bangunan dan arsitektur, pakaian, teknologi, maupun seni musik, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup persebarannya, poin A, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah berupa cara berperilaku, pola pikiran, hingga cara bertindak dari anggota kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Selanjutnya, kebudayaan lokal bergantung pada aspek ruang. Hal ini dapat dilihat melalui ruang pada perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal perkotaan tersebut, atau daerah tertentu pada bagian perkotaan yang terpengaruhi oleh budaya yang dibawa oleh pendatang. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Uswa. Dipersilahkan. 4. Berdasarkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan dari akumulasi dari budaya yang hadir daerah-daerah. Ada berbagai macam wujud kebudayaan nasional dan dapat dilihat secara umum apabila diperhatikan dengan cermat. Maka dapat diketahui bahwa terdapat persebaran besar yang terjadi antara kebudayaan di satu daerah dan daerah lainnya. Namun keragaman budaya tersebut yang menjadikan suatu bangsa memiliki jati dirinya. Terus, pada kebudayaan nasional terdapat beberapa persebaran, diantaranya rumah adat merupakan rumah yang memiliki ciri khas dan umumnya terdapat di masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan ciri khas yang berbeda-beda dan pemaknaan yang berbeda pula. Upacara adat merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dengan teratur serta tertib sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, berupa rangkaian aktivitas sebagai wujud ungkapan terima kasih atas suatu hal. Sesuai dengan sistem kepercayaan masyarakat, upacara adat memiliki nilai yang universal, suci, bernilai sakral, religius, dan dilakukan secara turun-temurun. Tarian di setiap daerah memiliki tarian adat yang berbeda dan akan ditarikan dalam upacara atau peringatan khusus saja. Contoh tarian sebagai persebaran kebudayaan nasional adalah tarian Ranuk, Lampuan di Aceh. Lagu Indonesia memiliki banyak lagu daerah dalam bahasa daerahnya masing-masing. Setiap lagu daerah memiliki makna serta pesannya tersendiri. Selain itu, setiap bahasa juga memiliki lagu nasional yang berfungsi untuk meningkatkan persatuan negaranya. Oke, baik. Terima kasih kepada Uswa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ripdi. Dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya pembahasan mengenai musik. Musik-musik tradisional umumnya berupa instrumen menggunakan alat musik khusus di daerah tersebut. Contohnya seperti angklung di Jawa Barat atau gamelan di Jawa Tengah. Pakaian adat. Untuk pakaian adat sama halnya dengan persebaran budaya nasional lainnya. Pakaian adat juga memiliki ciri khas pada daerah yang memiliki pakaian adat tersebut dan hanya dikenakan dalam upacara khusus. Pakaian adat juga dipengaruhi oleh faktor agama di daerah masing-masing. Contohnya seperti kebaya di Jawa, ulos di Sumatera Utara, ule balang di Aceh, kain cual di Bangka Belitung. Nah, untuk kesimpulannya, kebudayaan adalah bahwa kebudayaan merupakan warisan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti bahasa, agama, seni, musik, makanan, pakaian, dan sistem sosial. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang unik dan mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Kebudayaan juga dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, migrasi, dan perubahan sosial.
Penting untuk menghormati dan memahami kebudayaan orang lain seperti bagian dari keragaman manusia yang kaya. Nah, itu saja untuk penjelasan tentang kebudayaan dan keragaman di Indonesia. Mungkin sedikit dari saya, semoga kita senantiasa, apalagi peran kita sebagai mahasiswa, agar senantiasa selalu melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Yang kita tahu juga, kebudayaan di Indonesia ini sangatlah beragam, sangatlah bervariatif. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kerukunan antar perbedaan yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin ada beberapa kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.